Pandu Ramadiksi. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang metabolisme. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, ini adalah materi kita yang bakalan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole, berasal dari kata Yunani yang berarti berubah. Yang kedua, keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Intinya metabolisme dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama anabolisme, yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Contohnya peristiwa fotosintesis. Yang kedua itu katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Lanjut ke enzim. Nah, di sini ada pengertian sifat-sifat dan cara kerja enzim. Yang pertama itu pengertian. Nah, pengertian enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Sifat-sifat enzim adalah protein enzim bersifat spesifik berfungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik dipengaruhi faktor lingkungan, dan cara kerja enzim adalah menurunkan energi aktivasi energi yang diperlukan untuk reaksi. Nah, satu cara kerja enzim. Nah, kalian bisa lihat di sini sendiri di sini substrat ditambah enzim. Nah, misalkan kompleks enzim dengan substrat, masuk lagi enzim produk. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Yang kedua itu faktor yang mengaruhi cara kerja enzim. Itu adalah temperatur. Nah, temperatur. Yang kedua adalah perubahan pH. Hanya konsentrasi enzim. Nah, di sini ada gambar seperti segitiga ya. Selanjutnya di sini adalah inhibitor. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini inhibitor dapat berkaitan tidak di sisi aktif dan mengubah bentuk enzim sehingga tidak cocok lagi dengan substrat. Lanjut, 3 nomenklatur dan klasifikasi enzim. Enzim diberi nama dengan menambahkan akhiran ase pada nama substrat yang diubah oleh enzim tersebut. Enzim maltase terus panah ke kanan enzim lipase dan menghasilkan glukosa. Penggolongan enzim. Nah, yang pertama itu adalah golongan hidrolase. Enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu abstrak menjadi hasil akhir, misalnya karbosilase, protease, dan lipase. Yang kedua itu adalah golongan desmolase, yaitu enzim yang dapat memecah ikatan C dengan C atau C dengan N, misalnya enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, dan transminase. Selanjutnya katabolisme karbohidrat. Katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Anabolisme bertujuan untuk penyusun atau sintesis suatu molekul. Jadi ini ada skema proses glikolisis. Nah, di sini kalian bisa lihat glukosa 6 fosfat di sini. Nah, ada fosfat glukosa isomerase, dan sampai di sini menghasilkan pirufat dan pirufat. Jadinya ada skema siklus Krebs. Nah, Krebs seperti lingkaran ya. Di sini ada pirufat, sebentar lagi kelompok asetil, ada asetil KOA, dan di sini melalui seperti lingkaran seperti metabolisme. Nama asam sitrat,
resitrat, laktorat, dan sampai ke oksalasetat. Kita lanjut. Di sini ada skema transfer elektron. Di sini ada NADH hasil dari yang skema siklus Krebs. Dan di sini ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di sini pengubahan asam sulfur menjadi etanol. Kalian bisa lihat sendiri. Kita lanjut ke perbedaan antara fermentasi alkohol dan juga fermentasi alkohol. Juga sini faktor pembeda ada keperluan O2, fermentasi alkohol tanpa O2 bebas, dan fermentasi juga. Fermentasi juga ini memerlukan O2 bebas. Kita lanjut ke fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol di sini ada C6H12O6 menghasilkan 2CO2 dan 2C2H5OH 2ATP. Yang A ini merupakan tahap fermentasi alkohol. B adalah jamur atau ragi. Lanjut D, anabolisme karbonhidrat. Nah, di sini adalah penemu anabolisme karbonhidrat. Ini namanya adalah Jan Eichenhaus. Membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dilepaskan O2 oksigen. Nah, di sini berarti cahaya masuk dari sini, ada gelembung. Gelembung ini di sini daun hidrella masuk gelembung dan tidak ada gelembung. Jadi gelembungnya sudah keluar atau oksigennya sudah tidak ada. Ada skema reaksi terang. Bisa lihat sendiri skema reaksi terang, aliran elektron siklik. Sini ada siklus foto out. Nah, di sini ada perbandingan antara fotosintesis dan fotosintesis. Nah, di sini faktor pembanding bahan dasar fotosintesis. Nah, CO2 dan H2O. Kemosintesis CO2 dan H2O. Jika dengan membawanya hasilkan karbonhidrat atau glukosa, dan kemosintesis itu glukosa. Yang ada jalur seleksi 4. Nah, jalur CAM pada tumbuhan krastulasi, tumbuhan C3 dan O4. Kita lanjut. Di sini ada keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme. Di sini ada matahari, anabolisme fotosintesis, katabolisme respirasi. Ya, di sini matahari, di sini klorofil, glukosa, oksigen, turun lagi metodenya ATP untuk aktivasi gerak transport aktif, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Nah, di sini karbon dioksida dan air. Anabolisme, katabolisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme. Di sini contohnya saya klik A itu luar ya. Luar. Pertama itu adalah cahaya, pengaruh pada laju katabolisme mempercepat, dan selanjutnya pengaruh pada laju anabolisme itu mempercepat. Dan B itu di dalam. Nah, di sini pengaruh pada laju katabolisme. Yang pertama itu ada substrat, respirasi, kecepatan laju katabolisme. Kedua itu laju katabolisme dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas. Laju anabolisme dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah klorofil. Yang kedua membuka menutupnya stomata. Yang ketiga anatomi daun. Di sini ada keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kalian bisa lihat tabel ini. Ini untuk tabel karbohidrat, untuk lemak, dan protein. Artinya dari ketiga ini akan berkumpul jadi suatu lingkaran ini dan menghasilkan senyawa-senyawa yang akan berkaitan dengan ketiga
senyawa ini. Mungkin ini saja penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi saya minta maaf kepada Allah.